Oke, wis krungu ora rek suaraku? Krungu. Oke, wis. Muncul apa gak? Halo rek, muncul apa enggak iki? Muncul. Muncul ya? Oke, wis. Sik. Sik rek, kok error nih? Pipit ini. Tapi di kono muncul gak? Oke iki. Ini enggak? Jadi muncul. Saiki muncul. Sik. Nah, ini muncul tapi ya. Muncul. Langsung tak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Udah siap belum melakukan pembelajaran walaupun online? Udah wis di-record ta? Siap ya. Oke, jadi tujuan apa materi pagi ini yaitu peran aktivitas jasmani terhadap pencegahan penyakit. Nah, tujuan dari pembelajaran ini itu untuk anak-anak mengetahui peran aktivitas jasmani itu terhadap pencegahan penyakit. Jadi tujuannya itu. Nah, mungkin langsung saja kepada gini dulu aja deh. Salah satu pimpin doa dulu supaya kita dalam pembelajaran ini lancar gitu. Ada kendala apa-apa dan pastinya biar kita tetap selalu ingat dengan Tuhan. Ayo, siapa? Mas Dimas, tolong dipimpin doa dalam hati aja. Mas Angga sudah di-record ta? Sudah. Oke. Belum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Mas Dimas yang udah mimpin doa. Oke, langsung saja kepada materi ini. Sebelumnya kalian udah pada tahu apa enggak tentang aktivitas jasmani? Terus ada loh terhadap pencegahannya penyakit ini ya, udah ada yang tahu apa enggak? Coba satu jawab, salah satu. Ada yang tahu gitu? Apa enggak? Oke, mungkin langsung saja. Aktivitas jasmani itu adalah kegiatan gerak untuk meningkatkan keterampilan motorik dan nilai-nilai fungsional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial dan psikomotorik. Nah, jadi kayak kita ini belajar tentang gerak gitu, tentang aktivitas gerak. Nah, itu aja. Terus lanjut. Nah, jenis-jenis aktivitas jasmani ini ada kayak jogging, renang, jalan kaki, bersepeda. Nah, itu biasanya yang tentang yang bersifat kardio atau yang melatih otot jantung. Nah, ada lagi juga itu yang tentang angkat beban, calisthenics, body combat, crossfit. Nah, itu kayak yang membuat massa otot kita makin naik. Nah, terus lanjut. Ini ada beberapa manfaat tentang aktivitas fisik. Terlebih dari kekuatan kesehatan otot jantung. Nah, ini sangat berguna. Otot jantung ini yaitu untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Otot jantung akan terlatih dan membuat lebih kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kayak kan faktor utama untuk dalam tubuh kita ini kan darah. Jadi yang alat memompanya itu jantung. Nah, dengan kita melatih kesehatan jantung dengan melakukan aktivitas fisik seperti jogging, renang, itu buat lebih sehat gitu. Untuk melakukan aktivitas selanjutnya dalam kurun waktu umur selanjutnya gitu. Nah, ada lagi itu tentang kesehatan mental. Nah, jadi kayak ini aktivitas fisik ini menurut saya itu sangat berpengaruh tentang kesehatan mental, apalagi tentang kognitif kita, terus mengurangi resiko depresi, kecemasan, dan meningkatkan suasana hati. Mungkin anak-anak di sini pernah lah mengalami saat kita melakukan
olahraga itu lebih enak gitu, suasana hati lebih senang, lebih excited gitu untuk melakukan olahraga melakukan dalam kesehariannya itu. Nah, terus dilanjut ini kesehatan tulang. Nah, secara nggak langsung kayak penopang tubuh kita ini adalah tulang yang paling banyak gitu. Nah, jadi kayak untuk menjaga kesehatan tulang kita itu mengurangi osteoporosis atau kekeroposan tulang pada waktu tua. Dengan kita waktu muda ini melakukan olahraga, aktivitas fisik atau aktivitas jasmani ini dapat mengurangi resiko osteoporosis. Orang yang aktif olahraga terbukti memiliki kepadatan tulang itu yang lebih baik. Jadi tulangnya itu lebih padat gitu. Nanti di kala waktu tua. Jadi kayak jangka panjang, investasi jangka panjang lah kalau kita sering melakukan aktivitas fisik ini. Nah, terus dilanjut daya tahan fisik. Nah, daya tahan fisik ini seperti kayak kita lebih energi kita lebih banyak gitu, lebih meningkat. Terus seperti kayak sistem imun kita itu juga lebih bagus, tentang daya tahan kebugaran jasmani kita itu lebih sehat lah tentang saat kita melakukan aktivitas fisik ini. Nah, terakhir tentang manfaat aktivitas fisik atau jasmani adalah kesehatan sendi dan tulang. Ini biar kita makin sendinya aktivitas jasmani memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Nah, jadi kalau kita sering melakukan aktivitas jasmani ini bisa meningkatkan sendi kita, otot kita itu biar nggak kaku. Oke, lanjut. Nah, mungkin dari beberapa presentasi sebelumnya itu kan lebih spesifik tentang apa sih olahraga, apa sih aktivitas fisik yang baik yang harus dilakukan. Nah, mungkin saya lebih ingin mengkerucut tentang penyakitnya gitu. Untuk penyakitnya itu apa aja sih? Nah, di sini nih ada satu penyakit menular. Jadi penyakit menular adalah jenis penyakit yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lain melalui dengan cara seperti udara, kontak fisik langsung, terus dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi, terus yang sebagai penyebab penyakit tersebut itu. Nah, biasanya contoh-contoh dari jenis penyakit menular ini ya seperti TBC, hepatitis, HIV, AIDS gitu, demam berdarah. Nah, jadi kayak walaupun kita melakukan aktivitas fisik itu ada penyebabnya untuk kita terkena penyakit. Nah, salah satu penyakitnya ini penyakit menular. Di sini seperti ini yang secara penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa ditularkan secara kontak fisik ataupun terkontaminasi benda langsung kayak kita pegang anjing atau hewan-hewan terus kita belum cuci tangan. Nah, seperti itu. Lanjut ini adalah PTM atau penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini adalah merupakan suatu kondisi kesehatan yang bisa terjadi pada siapa saja yang berlangsung dalam jangka waktu panjang atau lama. Nah, biasanya penyakit ini itu kalau saya bisa ambil kesimpulan itu kayak penyakit yang dari keturunan, nah yang tidak menular lah seperti asma, obesitas gitu, penyakit jantung, terus darah tinggi. Nah, kalau kita tidak rutin atau tidak biasa atau disiplin melakukan aktivitas fisik ini resiko kayak obesitas ya walaupun tidak menular gitu ya. Kalau obesitas terus penyakit jantung, darah tinggi itu akan ada resikonya untuk kita mengalami kayak gitu. Mungkin di sini ya seperti kayak kalau kita jarang melakukan aktivitas fisik mager gitu kan bisa meningkatkan berat badan kita terus menjadi obesitas. Nah, ini pun juga kita harus aware lah tentang seperti ini. Oke, lanjut langsung kesimpulannya saja. Terus habis ini kita langsung ke sesi tanya jawab, diskusi gitu biar kita saling tahu. Oke, kesimpulannya di sini adalah aktivitas fisik mempunyai peran yang sangat penting terhadap kesehatan fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin akan banyak manfaat yang diperoleh untuk kesehatan dan berbagai upaya terhindar penyakit dan meningkatkan kekebalan imunitas tubuh. Oke, nah ini yang terakhir dari saya. Jangan lupa rutin olahraga dan melakukan aktivitas fisik. Oke, langsung saja kita diskusi. Ayo, siapa yang ingin bertanya-tanya atau kayak ingin mengetahui tentang aktivitas fisik ini seperti apa gitu? Ayo, silakan. Saya Pak mau tanya Pak. Oh, silakan, Dimas.
Bagaimana cara kita agar tidak mager saat melakukan aktivitas fisik, Pak? Oke. Sebelum saya jawab, di sini dari teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain ada yang mau jawab nggak? Dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi, ada yang bisa jawab sebelum saya jawab lagi? Ya, ada yang mau? Mas Dimas, biar gak mager olahraga, itu harus Mohon maaf, diniatkan. Regina, perkenalan dulu, Pak. Saya mau jawab gitu. Terus saya Regina. Saya gitu mau dulu. jawab, Pak. Oke, Saya Regina. Oke. Mas Dimas, kalau mau olahraga harus diniatkan tujuannya untuk apa. Misal over, berarti ingin kurus ya. Berarti harus benar-benar diniatkan kan. Dah. Kalau tidak ada tujuannya, kalau tidak ada tujuannya. Ayo, Regina mau menambahkan lagi apa enggak? Mungkin Bapak bisa, menurut Bapak gimana, Pak? Kalau menurut saya itu, saya itu lumayan setuju dengan Regina, yaitu dengan tujuan kita. Kalau kayak kita overweight gitu, jadi ingin menurunkan. Atau mungkin lebih frontalnya gitu, apa sih kok kita gendut, kok kita gendut terus nggak ada temennya, ih kamu gendut ya, dari kayak ejekan dari teman gitu akan menimbulkan motivasi buat kita untuk menurunkan berat badan. Jadi kayak balik lagi lah ke motivasi gitu. Kita dalam diri kita ini ada nggak rasa motivasi itu turun apa enggak, tapi di atas dari motivasi itu ya Mas Dimas, ada yang lebih penting yaitu disiplin. Kalau kita udah di fase disiplin melakukan olahraga, itu kayak kita lebih enak. Ya walaupun emang resikonya apa plan gitu, nggak enjoy apa ya, boring gitu ya. Soalnya ya segitu-gitu aja. Mungkin bisa dilakukan kayak variasi-variasi. Nah, soalnya kalau kayak motivasi itu menurut saya apa ya, bisa naik turun gitu loh. Kadang motivasi kita naik, terus kadang motivasi kita turun. Nah, seperti itu. Ada lagi, ya mungkin Regina. Itu siapa? Mungkin Dimas lagi. Ini Dimas ini sepertinya aktif ya anaknya. Bagus ini. Pak, kalau Dimas ini kesibukannya di rumah ngapain? Suka baca ya? Suka tidur, Pak. Oh, suka tidur. Suka tidur lagi. Jangan ya, harus tetap rutin melakukan aktivitas fisik. Oke, ada lagi yang lain? Ayo. Ini nggak ada tugas ya. Jadi nanti di akhir nggak akan Bapak kasih tugas, tapi penilainya dari apa keaktifan kalian dan nilai itu sikap, terus pengetahuan kalian gitu. Ayo, keaktifan juga ayo. Yang mau tanya lagi? Ada nggak yang mau tanya? Nah, saya tular gini. Saya mungkin kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya ke Dimas saja. Soalnya Dimas tadi udah tanya. Oh silakan Mas Rizky Agustian, silakan. Ayo. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Oh iya, Pak. Bapak sebagai guru kan kadang merasakan tuh, Pak. Misalkan peserta didik perempuan itu motivasi untuk melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga itu berkurang. Nah, Bapak sebagai guru gimana sih meningkatkan motivasi tersebut? Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, Bapak jawab ya. Nanti yang teman-teman lain boleh menambahkan jawabannya. Biasanya kalau kayak wanita atau cewek itu emang kurang untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, mungkin bisa dari apa ya, faktor dari eksternal sama internal. Itu dari dorongan internal dan eksternal. Jadi kalau dorongan internal itu dari diri dia sendiri, dia harus bisa mendorong kalau aku ini harus olahraga loh minimal 3 kali dalam 1 minggu dengan kurun waktu 30 menit setiap harinya selama 1 minggu itu. Nah, supaya apa? Supaya sehat, supaya bugar. Kalau kita nggak olahraga, nanti kita mager-mageran itu keterusan menjadi habit gitu kan, nggak baik. Terus bisa terkena berbagai macam penyakit seperti ini. Nah, kalau faktor eksternal itu mungkin kita cari dengan dorongan dari lingkungan kita. Jadi kita cari teman yang bisa mendorong kita itu lebih baik gitu. Untuk mendorong kita buat melakukan olahraga.
dan lain halnya seperti yang tidak mager-mager itu selalu disupport, didukung. Nah, terus ada lagi itu faktor dari orang tua. Nah, ini salah satu apa ya? Terlepas dari teman kita itu adalah orang terdekat. Orang tua harus paling dekat dengan kita itu harus sebagai orang tua pun kita juga harus mendorong sebagai anak ini untuk melakukan olahraga dan kita sebagai pendidik mungkin bisa bilang atau kayak menyuruh kalau kepada orang tuanya untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin gitu, Mas Rizky. Gimana? Oke, mungkin sudah puas ya. Terus lanjut aja ke Regina, silakan Regina yang sudah resen. Pak, adakah saran untuk olahraga untuk manusia-manusia yang kurus? Kan misalnya kan yang kurus-kurus itu gampang capek ya. Itu olahraganya apa? Selain pilates. Oke, mungkin kalau kayak ini terlepas dari hormon dulu ya. Kalau olahraga tentang buat anak yang kurus itu ya tetap saran saya itu angkat beban. Nah, setelah angkat beban itu kita pasti orang yang kurus akan menambah massa ototnya. Nah, terlepas dari angkat beban, sebagai orang kurus ini kita harus makannya ditambah gitu. Nah, makannya ditambah ini jangan asal makan kayak ya yang penting nasinya banyak-banyak. Itu salah. Asupan proteinnya itu ditambah, apalagi protein hewani gitu. Itu sangat penting buat peningkatan massa otot kita. Jadi kalau kayak saran saya sebagai orang yang saran saya kepada orang yang kurus itu angkat beban, entah itu nge-gym atau calisthenics, itu juga ditambah dengan makannya, asupan proteinnya itu ditambah. Gitu. Gimana? Sudah? Pak, terima kasih. Ya. Nah, mungkin dari pemaparan dan tanya jawab sesi kali ini itu sudah selesai. Mungkin pada anak-anak semua ini apa yang diperoleh dari materi hari ini? Ayo, dia mau jawab? Yuk Dimas, apa yang diperoleh dari pemaparan hari ini? Atau Regina, materi apa hari ini? Apa? Kita harus berolahraga agar sehat, Pak. Oke, bagus. Nilai plus Dimas lagi. Wah, ada yang mau jawab? Ternyata orang saya. Oke, silakan. Ternyata orang kurus juga bisa berolahraga. Bisa, bagus itu. Kita harus menyadari itu ya. Oke. Ada lagi. Oke, mungkin langsung. Tahu Pak, penyakit yang tidak menular. Nah, bagus sekali. Oke, ada lagi nggak sebelum Bapak baca kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini? Yuk, ada lagi nggak? Sepertinya udah nggak ada. Jadi kayak kesimpulan dari pembelajaran siang kali ini itu adalah jangan mager atau tetap melakukan aktivitas fisik supaya kita terhindar dari beberapa penyakit. Nah, dan applause buat teman-teman yang anak-anak yang sudah bertanya. Terima kasih. Yuk kasih emoticon dulu hanya untuk diri kita sendiri. Oke. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari Bapak. Dimas, tolong pimpin doa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Ayo. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa teman-teman agar diberikan ilmu yang barokah. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Dimas. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Semangat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Olahraga secara wabarakatuh. rutin. Oke. Bye, good job.